Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Akbar Al-Muqaddas. Ya guys, jadi kali ini kita akan membahas sedikit tentang apa sih agama Nabi Adam itu, atau apa sih agama yang dianut oleh nabi-nabi terdahulu sebelum diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi dalam riwayat ada sekitar 124.000 nabi dan rasul. Yang mana mereka semua itu beragama Islam. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 136. Yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, "Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun." Yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah hai orang-orang mukmin bahwasanya kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Ya'qub dan anak cucu-cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Allah itu sifatnya sangat konsisten. Allah Maha konsisten. yakni Allah juga memberikan syariat dari pertama kali ditakdirkannya Nabi Adam untuk berada di atas muka bumi ini sampai kemudian baginda Rasulullah SAW, ajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau syariat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad yaitu sama, Islam. Akan tetapi mungkin dari nabi kepada kaum-kaumnya itu dengan cara yang berbeda-beda. Contoh, pada saat Nabi Musa ya ini berdakwah kepada kaumnya itu Bani Israel. Nah, Bani Israel di sini sifatnya termasuk banyak atau menyeluruh gitu. Dan juga dalam riwayat nabi yang diutus kepada Bani Israel ini ada sekitar 12 nabi gitu. Nah, Nabi Musa ini terkhusus diutus kepada kaum Sabat namanya. Itu. Jadi Nabi Musa kepada kaum Sabat. Kemudian ya ini Nabi Soleh kepada kaum Samud. Kemudian Nabi Syuaib kepada kaum Madian. Kemudian Nabi Hud kepada kaum Ad. Kemudian Nabi Nuh kepada kaum Rasib. Nah, mereka semua ini atau nabi-nabi terdahulu sebelum adanya baginda Rasulullah SAW, yaitu mereka diutus terkhusus kepada kaum-kaum tertentu, tidak dengan Rasulullah SAW. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an untuk Rasulullah, ya ini, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk seluruh alam semesta. Nah, jadi di sini Rasulullah SAW atau Nabi Muhammad ibni Abdillah, beliau ini membawa ajaran, membawa syariat kepada seluruh alam semesta. Yang mana berarti setelah adanya Nabi Muhammad SAW, syariat-syariat terdahulu, syariat Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ilyas, Nabi Hud sampai dengan Nabi Adam itu terhapuskan atau mansukh. Diganti dengan pensyariatan yang telah diberikan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi sholat ini bukan hanya ada pada saat Rasulullah, bukan, akan tetapi dari Nabi Adam pun sudah ada sholat itu. Bahkan setiap nabi, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris sampai dengan Nabi Isa, kemudian ditutup dengan Nabi Muhammad, mereka semua melaksanakan sholat. Akan tetapi mungkin jenis sholat dan waktunya itu berbeda. Contoh, misalnya Nabi Adam. Nabi Adam juga melaksanakan sholat. Akan tetapi sholat yang dilaksanakan Nabi Adam ini di pagi hari, yaitu 2 rakaat sama seperti kita. Adapun sholat yang ditegakkan oleh Nabi Adam alaihissalam, di rakaat pertama ini beliau itu meniatkan bahwasannya beliau ini bersyukur karena telah keluar daripada kegelapan malam gitu. Adapun di rakaat keduanya beliau itu meniatkan bahwasannya beliau juga bersyukur bahwasannya
udah mulai tampak nih cahaya atau terang benderang. Nah, dan di sini bukan hanya Nabi Adam aja yang melaksanakan sholat gitu, akan tetapi Nabi Musa dengan kaumnya pun melaksanakan sholat. Dan kemudian Allah abadikan ini di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat ke-12. Walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israila wa ba'atsna minhum 12 naqiba wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataitumuz zakata wa amantum birusuli wa 'azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasana la ukaffiranna 'ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Yang artinya kata Allah, dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian yaitu dari Bani Israel dan telah kami angkat di antara mereka 12 orang pemimpin, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku beserta denganmu. Sesungguhnya jika kamu mendirikan salat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasulku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosamu. Dan sesungguhnya kamu akan kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air di dalamnya itu sungai-sungai. Maka barang siapa yang kafir di antaramu sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus. Jadi memang tanda daripada seorang itu beriman atau enggak, seorang itu muslim atau enggak, yaitu dengan sholat. Bahwasannya sholat itu adalah tiang daripada agama. Nah, jadi cara menandakan orang ini Islam atau enggak, ya kita lihat dia melaksanakan sholat atau enggak. Karena dari mulainya Nabi Adam sampai dengan Nabi Isa kemudian ditutup dengan Nabi Muhammad, mereka semua melaksanakan sholat dan mereka semua mengajarkan sholat kepada kaum-kaumnya. Bukan hanya sholat, bahkan syariat yang mendasar pun seperti kurban itu sudah Allah tetapkan dari zaman Nabi Adam, yang mana Allah abadikan dalam surat Al-Maidah ayat ke-27. Kata Allah, watslu alaihim naba'a bnai adam bil haqq id qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala inna ma yataqabbalullahu minal muttaqin. Yang artinya, dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra, yaitu Nabi Adam yang kita kenal, yaitu Habil dan Qabil ini, ketika keduanya mempersembahkan kurban, yang pastinya bukan dengan kita yang sekarang. Kalau kurban kita yang sekarang itu disunahkan itu dengan kurban yang sifatnya itu disembelih, seperti halnya kambing, kemudian sapi atau onta gitu. Maka kurban dari seorang di antara mereka itu ada yang diterima dan ada juga yang nggak diterima gitu. Kemudian seseorang yang nggak diterima ini mengatakan, sungguh aku pasti akan membunuhmu. Nah, adapun anaknya Nabi Adam yang kurbannya diterima ini mengatakan, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Nah, bahkan puasa pun bukan hanya untuk umatnya Nabi Muhammad SAW, akan tetapi juga zaman terdahulu juga sudah ada. Allah abadikan juga dalam surat Al-Baqarah, yang mana kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah dengan seruan yang lembut, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atau telah ditetapkan atau telah dituliskan kepada kalian untuk berpuasa, kama sebagaimana, kutiba alal ladzina min qablikum sebagaimana umat-umat terdahulu, yaitu di zamannya nabi-nabi kepada umatnya terdahulu, la'allakum tattaqun, agar kalian semua itu bertakwa gitu kan. Adapun tujuan daripada diadakannya sholat, zakat, kemudian kurban, kemudian berpuasa, itu antara lain yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika ada pertanyaan, kenapa bisa beda? Nabi-nabi terdahulu itu kan diutus hanya untuk kaum-kaum tertentu. Kenapa Nabi Muhammad ini malah untuk seluruh alam? Kok nggak adil nih? Kenapa ini? Nggak. Jadi begini, Islam yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu sebelum adanya Nabi Muhammad ini, yaitu Islam secara substansi atau secara inti. Jadi itu untuk zamannya, kemudian untuk umatnya
secara spesifik gitu, secara khusus. Beda dengan halnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yaitu untuk seluruh alam semesta. Nah jadi setelah adanya Nabi Muhammad itu udah nggak ada lagi nih yang mengikuti syariat ini, enggak. Akan tetapi syariat yang satu, yaitu syariat baginda Muhammad SAW. Itu. Dengan kita mengikuti syariat yang satu seperti itu, manusia ini tidak terpecah belah, tidak saling beradu argumen, tidak saling menentang ini dan menentang itu gitu. Nah, akan tetapi Islam secara substansi atau inti yang dibawa oleh 124.000 nabi gitu kan, itu semua sama, yaitu keberserahan diri secara total dan mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Yang membedakan hanyalah syariatnya, karena itu diutus kepada masing-masing kaumnya gitu. Nah, dikarenakan zaman itu terus berubah dan butuh pembaharuan dengan level-level yang kecil, makanya Nabi itu memperkenankan atau membolehkan terjadinya perbedaan pada umat Islam gitu. Asalkan tidak sampai merubah syariat daripada Islam yang telah Allah tentukan dalam Al-Quran dan yang tentukan oleh Nabi daripada hadis. Contoh, perbedaan azan pada sholat Jumat. Perlu kita mengkaji perihal ini, bahwasannya tujuan daripada adanya dua azan ini di saat ingin melaksanakan sholat Jumat itu sudah terjadi dari zamannya Utsman bin Affan, pada saat zamannya Rasulullah SAW, kemudian juga diteruskan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kemudian diteruskan oleh Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Itu azan pada sholat Jumat pada saat itu masih satu kali. Kemudian dilanjutkan dengan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Maka pada saat itu Islam itu sudah sangat menyebar luas. Bahkan juga mereka itu ada yang rumahnya itu di pelosok sana, di ujung sana dan di ujung sana. Udah saking banyaknya nih agama Islam pada saat itu. Sudah makin banyak masyarakat muslim pada saat itu. Nah, maka pada saat itu berlakulah azan sebanyak 2 kali. Yang azan yang pertama itu tujuannya untuk memanggil mereka semua, untuk menyeru mereka semua, untuk mengajak mereka semua ini berkumpul di satu tempat, yaitu rumah Allah Subhanahu wa taala. Adapun azan yang kedua ini lebih pelan ataupun lebih singkat. Kenapa? Karena ini pertanda bahwasannya khotib ini sudah naik. Gitu kan. Bahwasannya sholat Jumat ini sudah ingin dimulai gitu. Nah, jadi begitu. Jadi hal yang semacam ini tidak perlu diperdebatkan atau mungkin disebarluaskan dengan hal-hal yang berbau negatif gitu. Nah, juga sebagaimana sholat tarawih pada saat kita berada di bulan Ramadan yang mulia itu. Bulan kemarin baru saja kita mendapati bulan Ramadan itu. Dan semoga Allah senantiasa menerima amal-amal Ramadan kita, amal-amal kebaikan Ramadan kita. Di situ kita dapati bahwasannya di masjid ini sholat tarawihnya 11 rakaat, dan di masjid ini kita dapati sholat tarawihnya 23 rakaat. Di sini sebenarnya tidak dipermasalahkan mau seberapa banyak dia itu melaksanakan sholat lail atau qiyamul lail atau tarawih, karena itu bebas aja mau berapa banyaknya, asalkan dia sanggup. Kemudian dia itu tetap dalam keadaan suci, kemudian juga dia dalam keadaan yang dia itu tidak mempercepat sholat dan tidak melaksanakan sholat dengan terburu-buru gitu. Yang salah itu yang nggak taraweh, itu yang pertama. Yang kedua, yang salah itu yang memperbanyak rokaatnya, kan, tetapi sholatnya itu malah membuat dia semakin buru-buru gitu. 23 rakaat harus selesai 7 menit, jadi targetin sholatnya, itu yang salah gitu. Adapun kita ingin sholat di masjid yang 23 rakaat atau di masjid yang 11 rakaat, itu silahkan, monggo di mana saja. Yang terpenting sholatnya sesuai dengan tuntunan Nabi, yang mana kata Rasulullah SAW ketika beliau ingin mengimami jamaahnya, beliau mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana aku ini melaksanakan sholat. Kita dapati bahwasannya tidak ada satupun riwayat yang mengatakan bahwasannya Rasulullah itu melaksanakan sholat dengan terburu-buru atau dengan cepat-cepat, terutama bacaan. Yang pertama, Rasulullah itu membaca ayat demi ayat, berpindahnya membaca Al-Quran dari ayat 1 ke ayat 2, kemudian ke ayat 3, kemudian ke ayat 4. Itu beliau tidak menyambung sekaligus secara
langsung gitu. Akan tetapi beliau memisahkan itu. Beliau menjedah itu. Ayat 1 dibaca. Contoh. Seperti halnya kita dapati surat Al-Qalam yang mungkin itu ayatnya pendek-pendek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wama yasturun. Nah, beliau berhenti. Kemudian beliau sambung lagi. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Nah, kemudian dan seterusnya. Adapun jika itu di luar salat maka silakan. Mau satu nafas pun silakan jika kuat. Yang tidak boleh itu jika tidak kuat dipaksa-paksain untuk kuat. Itu yang salah. Nah, karena sesuatu yang berlebihan itu sifatnya makruh gitu. Dan sesuatu yang diada-adakan itu sifatnya haram karena itu sebagaimana bid'ah gitu. Kata Rasulullah dalam hadisnya, man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun. Nah, jadi begitu. Jadi kalau ingin melaksanakan sholat ya sesuai dengan tuntunan Nabi dan juga yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Nabi itu diutus untuk mengajarkan umat-umatnya. Gitu. Jadi jangan sok pintar. Contoh, mungkin ini cerita yang nggak ada riwayatnya gitu, atau mungkin cerita yang tidak tertulis di kitab-kitab para ulama. Akan tetapi ini cerita yang mungkin bisa menjadi pelajaran. Jadi begini, suatu ketika ada laki-laki yang mabok gitu, yang malamnya mabok. Kemudian pada saat datang azan subuh, dia itu ingin pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat. Kemudian dia jalan dengan keadaan yang oleng, keadaan yang tidak sewajarnya orang berjalan. Kemudian ditanya nih sama takmir masjid atau orang-orang yang ingin sholat pada saat itu, kamu mau ngapain kesini? Kemudian kata orang yang mabuk itu, mau sholat subuh, kata dia. Yang benar mau sholat subuh? Iya. Emang sholat subuh berapa rakaat? 3 rakaat. Dah pulang sana. Langsung disuruh pulang. Akhirnya dia pulang dalam keadaan yang masih oleng gitu kan. Nah, sampai di jalan bertemu dengan orang yang mau melaksanakan sholat subuh ke masjid itu. Ditanyalah sama orang yang mabuk ini, kamu mau kemana? Aku mau sholat lah, mau kemana lagi gitu. Mau melaksanakan sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Pulang. Loh kenapa? Aku aja yang 3 rakaat disuruh pulang, apalagi kamu yang 2 rakaat gitu kan. Nah, jadi syariat Islam itu bukan suatu hal yang bisa kita tambah-tambahin dikarenakan kita makin semangat, dan juga nggak bisa kita kurang-kurangin dikarenakan kita itu malas atau futur gitu. Kecuali mungkin adanya uzur seperti halnya orang yang sakit. Kata Rasulullah, orang yang sakit kalau dia itu nggak bisa melaksanakan sholat dengan berdiri, maka dia duduk. Kalau nggak bisa melaksanakan sholat dengan duduk, maka dia berbaring. Kalau dia nggak bisa melaksanakan sholat dengan berbaring, maka dengan isyarat. Nah, jadi seperti itu. Jadi agama Islam ini adalah agama yang pensyariatannya itu sangat lengkap. Bukan hanya penetapan syariatnya, akan tetapi dari segi kemudahannya, segi keutamaannya, segi ganjarannya itu semua sudah diterangkan dan Allah tetapkan. Jadi begitu. Nah, adapun perihal tadi gitu, yang masalah taraweh, ada yang 21 rakaat atau 23 atau 11 rakaat, kemudian di waktu sholat Jumat yang azannya itu ada yang 1, ada yang 2, terjadinya perbedaan itu tidak dipermasalahkan karena hal itu udah diperkenankan pada aspek-aspek yang ijtihadi gitu. Jadi yang udah ditetapkan sama para ulama, dan para ulama itu nggak sembarangan mereka dalam menetapkan suatu hal. Nah, ada 4 sumber yang bisa kita ambil nih. Yang pertama dari Al-Quran pastinya. Yang kedua dari sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga ini dari ijma'. Ijma' ini adalah penetapan-penetapan atau kesepakatan dari para ulama gitu. Yang mereka itu tugasnya itu sebagai muhakkik, sebagai peneliti, sebagai penafsir gitu kan. Yang keempat ini dari kias gitu. Maka pada saat di Al-Quran udah nggak ada, di sunnah udah nggak ada, kemudian fatwa ulama pun nggak ada, maka kita gunakan kias. Adapun yang terakhir, kalau ada pertanyaan, Kak, terjadinya perbedaan azan Jumat ini bukan dari Nabi ya, tapi dari umatnya Nabi? Iya betul, yaitu dari Utsman bin Affan. Nah, kenapa di sini bisa kita ambil? Kemudian sholat 23 rakaat itu juga yang pertama kali menetapkan itu yaitu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu.
Di sini aku ambil dalil dari hadis Rasulullah SAW yang masyhur, kemudian yang sahih. Nah, kata baginda Nabi Muhammad SAW, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dolalah. Yang artinya, maka hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan kepada sunnah khulafa'ur rasyidin yang mendapat petunjuk. Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham dan jangan sampai kalian mengikuti perkara-perkara yang dibuat-buat, karena sungguhnya perkara yang dibuat-buat itu adalah bid'ah dan bid'ah itu sesat. Jadi begitu kata baginda Rasulullah SAW. Nah, ini jadi kemana-mana ya pembahasannya, tetapi nggak apa-apa, semoga ini menambah wawasan kita semua. Kembali kita kepada pembahasan awal, yaitu agama-agama Nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Nah, intinya semua Nabi terdahulu mereka semua itu beragama Islam dan mereka juga melaksanakan sholat. Nah, jadi tanda daripada seseorang itu Muslim ataukah tidak itu dari sholatnya. Dan harus kita ingat lagi bahwasannya bukan hanya Nabi Muhammad yang memerintahkan kita untuk sholat gitu. Nabi Adam pun dia sholat gitu. Nabi Isa, Nabi Ibrahim mereka semua sholat gitu. Nah, jadi untuk orang-orang yang nggak sholat ini bukan hanya nggak diakuin oleh Nabi Muhammad nanti ketika di padang mahsyar, akan tetapi juga nggak diakuin oleh semua Nabi. Nah, ini sekedar untuk membuka wawasan kita semua. Sholat itu bukan ada setelah Nabi Muhammad itu mi'raj ke langit. Akan tetapi sebelum Rasulullah pun diutus menjadi Nabi dan Rasul, beliau juga sudah melaksanakan sholat. Sebagaimana yang dikatakan oleh riwayat, bahwasannya Nabi itu pernah sholat bersama Khadijah. Nah, dan pada saat Nabi itu Isra dan Mi'raj, beliau itu pada saat sampai di Masjid Baitul Maqdis, beliau juga melaksanakan sholat, yaitu sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Nah, jadi begitu. Semoga ini bermanfaat, dan jika ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza minni wa nakhtatim bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.